nggak ada bisa begini kalau bukan orang tua aku. Nangis begitu kak, aku bilang memang Aduh. Iya, sedih iya. sekali sebenarnya orang. Tuh bilang memang saya sebenarnya capek mama nangis kak, mau mah happy happy, mau mah bagiakan ke orang tua aku karena begitunya. Nangis kak di belakang motor bilang kak, ya Allah susahnya kasih kuliah, itu susah aku kuliah. Sampai kak di Makassar nggak mau kak berhenti kuliah walaupun ada rezeki kami sekarang karena tujuan awal ku kuliah. Kuliah. Dan itu yang mau lihat orang tua tak lulus. Iya, apalagi di keluarga aku itu olimpiade yang Wisuda begitu. baru-baru wisuda kakakku kemarin. Tapi yang kayak dibilang kemarin-kemarinnya awal-awal pertengahan itu ndak ada yang dibilang kuliah tinggi lah. Mamaku juga ndak lulus SD, Hmm, bapakku ya petani lah. Jadi betul. dia itu bilang kak, ndak mau kak sia-siakan ya waktu, ndak bisa kak lagi ulang gitu. Uhua Podcast, channel inspirasi dan motivasi bisnis. Oke, baik. Magma. Assalamualaikum, Iya. Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Tak? Baik. Setelah beberapa kali Ki ini dihubungi, akhirnya baru Pi bisa ke sini. Dik, Oh iya iya iya. sibuk sekali Ki kayaknya. Enggak Ji, kemungkinan mungkin karena Mm-mm. efek kuliah juga toh, apalagi semester Oh, akhir mm-mm, skripsi mm-mm. lagi sibuk-sibuknya. Lagi sibuk-sibuk. Iya. Bagaimana itu kita menyeimbangkan waktu Tak? Skripsi, sekarang juga ada bisnis Tak? Kalau seimbangkan waktu itu Mm-mm. kayak dibilang saya sebenarnya lebih fokus untuk kuliah, Kuliah. tapi diselingi dengan ada usaha, Mm-mm. terus juga bikin-bikin konten. Iya. Kebetulan ada juga yang bantu Oh, siap-siap. adminku toh yang Mm-mm. bantu atur waktuku. Iya, iya, Hari iya. ini jadwalnya ke sini, jam Wah. segini atur ini. Ah, Saya bagian bagian kuliah. Kalau memang hari ini betul-betul ah, difokuskan untuk kuliah ya, adminku tidak ganggu itu hari. siap, siap. Intinya aku utamakan kuliah sih. Utamakan kuliah dia. Mm-mm. Tapi asli dari mana Ki kalau boleh tahu Kak? Kalau saya aslinya orang Mamuju. Maksudnya bukan Mamuju sih Kak, hanya besar di Mamuju, Iya. lahir di Polowali atau Campalagian Oh, di Sulbar. Sulawesi Barat. Sulbar. Mm-mm. Kenapa mau Ki ke Makassar? Peluang apa kita lihat di sini? Kalau kemarin-kemarin sih enggak ada peluang, hanya memang karena kuliah sih. Oh. Enggak ada jurusan olahraga di Sulawesi Barat itu tidak ada. Oh, dan Adanya memang awalnya kita tertarik olahraga. ya memang basicku di olahraga sih. Oh. Ya, saya juga kuliah dapat beasiswa karena mungkin efek prestasi di olahraga. Oke. Nah, jadi ke Makassar nih. Siap, siap. Iya. Di Makassar tinggal sama siapa Kak? Untuk saat ini ya sendiri di ruko Oh, di sambil ruko. jualan. Mm-mm. Kalau dulu-dulu sih ngekos, pindah-pindah di rumah orang. Pokoknya banyak. Banyak. Iya. Kenapa maksudnya fokus kuliah? Apa kita pikirkan ke depannya? Tadi bilang fokus gak saja kuliah. Kalau kuliah kan juga diutamakan tuh karena tujuan awalku ke Makassar ya memang seperti itu, kuliah. Jadi kalaupun ada rezeki di TikTok atau di sosial media, Iya. itu kan pertengahan dari tujuan awalku. Jadi saya tidak mau itu saya hilangkan tujuan awalku karena ada rezekiku di pertengahan jalan. Oke. Jadi saya selesaikan dulu. Kalau memang ada rezeki ya insya Allah akan kujalankan dua-duanya lagi ke depannya. Maksudnya begini kan sudah ada bisnis ta ini toh. Iya. Dan kedepannya mungkin seperti apa gambaran tak? Dan saya mungkin sudah mau kuliah 5 tahun ke depan lah ya. Kalau harapanku sih toh Kak, pastinya mau Kak kembangkan juga usahaku. Oke. Pastinya juga tidak berhenti Kak juga untuk kayak ya menuntut ilmu lah. Harapanku juga selesai satu sih saya bisa Kak juga lah lanjut S2. Sekalian juga isi-isi ilmu toh. S2. Apalagi saya di usaha itu kayak masih anak-anak begitu. Pemikiran masih kayak masih kurang lah. Ya di situ kuselingi sambil belajar juga. Walaupun beda sekali basicnya antara yang sekarang kujalani itu usaha kayak kuliner. Betul. Olahraga sedangkan sama saya kuliner. olahraga. Sebenarnya ada sambungannya sih kalau mau Gimana disambung. sambungannya? Ya kan ya
bagaimana caranya kayak olahraga gitu tuh, makan banyak Oh, begini iya, begitu, iya, betul, terus betul. gizinya Oh juga iya, iya, apa-apa betul. bagusnya. Oh, bisa nyambung di Iya, situ bisa deh. nyambung. Oh iya, iya. Mm-mm. Tapi kenapa bisa Ki langsung kenal ini orang? Kayaknya ada video tak yang viral di yang pertama sekali tuh. Iya, Video yang mana tuh? videoku yang viral pertama kali kayaknya yang paling banyak penontonnya itu lempar kelapa. Kenapa? Ini video. Oh iya iya. Pandar kalau susah ambil kelapa, begini caranya. Iya, iya, iya. Simpan pisau, lempar. Tepat sasaran. Itu sekali coba aja. Sekali coba, iseng-iseng juga itu karena kebetulan juga Oh iya, senggol. karena kebetulan itu hari juga mulai masa-masa. Mm-mm. Saya pergi ambil nangka, itu bawa pisau. Ambil nangka, lihat kayak kenapa ini pohon kelapa banyaknya mitua di atas. Nggak mau Nggak jatuh. mau jatuh, iya, iya. Aku lempar misalnya. Kebetulan saya kan juga atlet lempar lembing. Oh, pantas. Ya, saya lempar lembing juga. Intinya pancalomba lah. Iya, iya, iya. Lempar, lompat, lari. Heeh. Jadi kalau mungkin ada powernya mungkin ya itu. Tapi tepat sasaran loh. Ya mungkin kebetulan ya kebetulan. Siapa video Ki itu? Kakakku. Oh, kakak Ya, tak. Dan belum punya kameramen dulu. ada pemikiran tak pasti viral nanti ini videoku. Tidak. Iseng-iseng jadi. Saya buat video itu ndak ada yang kayak dibilang harapan muka viral, Ya. muka jadi konten kreator. Ndak ada harapannya mau terkenal. Oh. Intinya saya buat saja video, setidaknya saya kalau ndak bisa hibur orang lain, ya hibur diri sendiri saja. Iya, iya, iya. Iya, kalau masa selalu kau habiskan nonton videonya orang habis kuota, sedangkan saya juga Ndak buat video. ndak buat video, lebih baik kuotanya orang habis lah. Ya, oke. Jadi alasan tak main TikTok apa? Alasanku main TikTok ya karena hobi juga. Hobi juga. Ya, suka Kak memang kayak buat video untuk hibur diri sendiri ataupun kalau memang alhamdulillah terhibur orang lain di luar sana ya, alhamdulillah. Oke, oke. Dan ada peluang kita lihat kalau di TikTok enggak? Banyak lah. Banyak. Saya itu awalnya di Makassar itu betul-betul ya mungkin uang 100.000. Ya, Uang 100.000 tuh betul-betul syukur Ki kalau punya. Ya, betul. Apalagi saya dulu awal-awal ke Makassar itu enggak ada tempat tinggal Kak. Di mana Ki Pale tinggal? Saya itu ke Makassar ya memang nekat Kak untuk kayak bilang kalau ndak lanjut Kak ini kuliah, apalagi saya ketua OSIS mah SMP, ketua OSIS mah juga SMK. Betul-betul fokus Kak untuk sekolah. Dan pada saat itu daftar ke SN ndak lolos. Apa itu SN? Jalur tanpa tes. Oh iya, iya, iya. Ya, masuk perguruan tinggi. Setelah itu ndak lolos Kak di situ. Padahal peluangnya luas sekali di situ. Karena saya sudah kayak dibilang banyak prestasi begitulah. Terus di situ saya lihat ke orang-orang yang betul-betul ndak biasa-biasa aja menurutku sekolah, bahkan nakal Ki sekolah, lulus. Beasiswa lagi. Betul. Di situ yang saya kayak bilang Kak, harus Kak ini juga saya ndak boleh Kak kayak bilang orang ibaratnya serius sekolah ini dulu baru begini ji. Apalagi kulihat mi orang lewat lalu lalang naik motor enak-enak tinggal tunggu waktu kuliah. Saya pikul pisang, jual ubi. Di Makassar? Bukan masih di kampung. Nah di situ mi kayak nekat untuk pergi kuliah, ambil jalur tes. Saya tes di situ hari itu saya rental motor. Saya rental motor ke Majene itu hari Sulawesi Barat. Terus setelah itu tunggu beberapa bulan alhamdulillah lolos. Lanjut saya tidak pikir tempatku di Makassar untuk tes, untuk tinggal. Apalagi saya belum pernah ke Makassar. Sama sekali. Belum pernah. Nggak ada keluarga tak juga di Makassar? Nggak ada. Biar keluarga jauh, keluarga apa nggak ada. Nah di situ saya nekat untuk ikut sama temanku yang kebetulan juga hari itu mau stempel NIM lah, stempel yang di kampus itu pertama itu saya ikut. Nah pada situ saya cuma bawa baju beberapa, terus uang lah beberapa juga. Kebetulan saya dulu kan jual ubi, sekarang setidaknya ada lah tabungan sedikit, uang prestasi juga ada. Terus itu saya nekat untuk ikut. Nah sampai di sini itu harapanku tidak mungkin lah saya ditelantarkan sampai di atas. Betul. Dan pada akhirnya sampai di Makassar ternyata rumah yang saya tempati ikut yang mobilnya itu renovasi. Renovasi untuk pembuatan kos-kosan kalau tidak salah. Terus itu berpikir Kak, ternyata temanku juga ndak sampai pemikiran kalau mau Kak tinggal sama dia, maksudnya ndak sampai pemikiran kalau bilang ndak tempatku tinggal di Makassar.
Nah kira cuma ikut Kak, Ikut nebeng. saja nebeng. Iya. Oke. Jadi bilang, Kak, bagaimana Midi? Tapi dalam hatiku saja, ndak enak Kak juga bilang nih. Nah setelah itu saya dibawa ke rumahnya tantenya, menginap 1 malam. Setelah menginap 1 malam itu, saya buat story WA, dilihat sama senior-senior yang pernah KKN di sekolahku. Oh iya. Dilihat terus bilang, ih Magma ada di anu, Iya. Magma ada di Makassar. Ndak bilang-bilang jalan-jalan ke asrama dek. Kebetulan itu kemarin asrama Pinrang lah, orang anak-anak Pinrang. Saya ke sana jalan-jalan, sekalian saya bawa semua barangku. Karena bilang, ndak tahu Mi tinggal di mana lagi nih. Saya bawa semua barangku, terus itu sampai di sana, saya juga tidak bisa lama-lama di sana karena bukan Kak orang belum pika mahasiswa yang aktif, terus belum pika juga bukan Kak juga mahasiswa, bukan Kak juga anak Pinrang. Betul. Nah di situ 1 malam dia tinggal di sana. Saya buat lagi story. Kebetulan itu malam saya dilihat storyku sama satu kamarku yang pas saya ikut olimpiade lah. Kayak maksudnya olahraga ODSN tapi tingkat nasional. Nah saya dilihat satu kamarku, saya sekamar sama, saya perwakilan Sulawesi Barat, dia perwakilan Sulawesi Selatan. Terus dilihat lah, bilang ih Magma di Makassar, ndak bilang-bilang, jalan-jalan ke rumah. Kesempatan lagi, saya angkat lagi barang, semua dibawa lagi. Saya angkat lagi barang, tunggu, dia jemput. Di situ Kak, betul-betul saya pasrah tidak bisa kemana-mana. Baru saya harus tunggu hari Senin untuk stempel NIM. Saya curhat bilang saya tidak punya tempat tinggal, saya ini apa segala macam, banyak lah baju juga untuk kayak hari Senin itu. Saya tidak tahu itu sebenarnya anak kuliahan itu pakai kemeja. Saya bawanya kayak kan dulu nggak pakai jilbab. Saya bawanya cuma baju kaos saja yang bagaimana Kak, sewajarnya anak-anak olahraga begitu. Ya pas itu, kebetulan dia juga anak kayak dibilang 2 lah bersaudara. Kebetulan juga orang yang dibilang alhamdulillah, orang yang berada lah. Saya disuruh tinggal di situ. Mungkin saya lebih 1 bulan tinggal di sana. Saya dicarikan kos, semua alat dapur, beras, semuanya itu saya dikasihkan untuk untuk masak itu. Ya semuanya dikasihkan. Terus ngekos lah saya pada saat itu. Karena mungkin di kampusku saya ceritanya datang untuk kuliah mau jadi atlet. Tapi di kampus itu ndak bebas, kayak ndak bebas lah untuk masuk di lapangan itulah, lapangan bulu tangkis. Ndak bebas di situ, kayak pupus harapanku jadi seorang kembangkan lagi bakatku toh. Pupus harapanku ya di situ iseng-iseng buat konten. Buat konten, alhamdulillah. Konten apa itu? Konten-konten ada in my life konten-konten yang mungkin awal-awal di situ saling binjai, pukul batu bata sampai kayak mungkin patah ya ini ya. Pernah ikut. Intinya ndak pernah berhenti untuk kayak lakukan hal-hal yang isi waktu lah. Ndak diam Kak memang orangnya. Luar biasa ya. Saya baru tahu loh perjalanan hidup tak seperti itu. Dan saya baru tahu ndak ada keluarga tak paling di Makassar. Ndak ada Kak. Kalaupun sebenarnya susah sekali gue lewati itu. Capek mau juga keluarkan air mata. Sebenarnya kalau ku cerita begini mungkin keluarkan air mataku, tapi capek mak. Mungkin ku dapat juga yang selama ini susah aku ya, ku dapat yes. Oke, aduh saya sampai speechless lagi ya Allah. Oke. Jadi, tapi buat konten itu pasti ada efeknya toh, bertambah follower dan mungkin ada endorse dari situ. Apa endorsean pertama tak? Endorse pertama itu saya juga kaget di situ. Awalnya saya mungkin jual ubi 5.000, ku antar sejauh-jauhnya. Saya sampai 50 kilo mengangkut 1 karung ubi, saya ecer di jalan. Oh kita beli? Enggak, ubi di kebun. Saya beli. Ubi di kampung saya panen. Terus saya bawa, saya upload dulu kan di Facebook. Iya. Boleh disebut gitu? Boleh. Saya di Facebook, terus itu saya upload banyak yang mau. Tapi banyak jauh-jauh rumahnya, begitu. iya. Saya antarkan di perjalanan, ada juga yang beli tak 5.000, 7.000. Intinya susah sekali uang pada saat itu. Ketika aktif Kak di dunia sosial media, apalagi TikTok ini, betul-betul kaget Kak. Segampang ini dapatkan uang. Iya. Setengah mati kok dulu. Sampai mungkin nangis-nangis Kak di jalan, pikul itu ubi seberat kayak batu. Tiba-tiba Kak buat video saja
promosi segini dikasih uang segini. Iya. Intinya itu saya endorse pertama aku 200 ribuan lah kayaknya. 200 ribu apa itu? Ya, 100 ribu 200. Apa produknya itu? HB. Oh, hand body. Ya, terus lanjut ke makanan. Iya. Tapi selama ini menurut lebih enak main di mana? Instagram apa TikTok? Sebenarnya ya pastinya TikTok, Kak. Saya besar di TikTok memang. Saya naik di TikTok. Nggak pernah bisa. IG tak bagaimana? IG juga naik. Itu pada saat itu saya sebenarnya tidak terlalu fokus IG karena bilang tidak sanggup, Kak, sendiri. Saya juga punya akun TikTok 2 itu akunku. Saya buat. Terus itu saya aktif di dua-duanya. Tiba-tiba banyak orang bilang aktifkan juga Instagrammu. Tiba-tiba di situ saya coba-coba aktif beberapa 1 bulan itu naik berapa? Sekarang sudah mau 200 ribu ya. Padahal kayaknya belum 1 tahunan. Setahun ya? Iya. Kita semester berapa sekarang? Semester akhir, Kak. 8. Siap. Jadi bagaimana perasaan tak ini? Kan kalau mau dibilang jadi konten kreator maki ini tuh yang cukup dikenal lah di Makassar, banyak yang kenal Ki. Bagaimana perasaan? Apa memang begitu Ji yang mau kita pikirkan nantinya jadi begini Mak deh? Kayak gitu. Enggak ada, Kak. Enggak pernah kepikiran bilang seperti itu. Kayak dibilang saya awal-awalnya itu kayak bilang betul-betul enggak pernah, Kak, mau dibilang viral apa segala macam. Pertengahannya Kak, betul-betul Kak. Oh, Masya Allah sekali. Jujur bahagia sekali, Kak, juga. Karena betul-betul membantu sekali di hidupku. Membantu. Ketika adanya itu akunku lah ada yang kenal, Kak. Apa-apa kodong yang ku jual, ya alhamdulillah. Nggak susah mah, Kak. Kayak kemarin betul-betul ku cari orang, ku datangi. Ini sekarang orang yang mungkin yang datangi, Kak. Iya. Satu video tak itu yang pertama kali banget ku lihat waktu diusir gitu di Petarani. Oh, pertama itu ya. Gimmick atau gimana, Kak? Atau memang enggak gimmick, Kak. Sorry. Ya ini. Bisa begini namanya. Maksudnya kan banyak sekarang tuh. Kenapa kita yang tak begitu bisa jadi Saya kasihan waktu. Kenapa bisa orang setega itu? begitu apa kamu? Jualan tadi sana. Jelen aku ini. Enggak bisa kamu kasih begitu sekali, Pak. Kenapa begini sekali? Bisa diangkat di sendiri. Kenapa bisa misalnya kalian dikasih begini 2 kali, kan dikasih begini, Pak. Di sana mau kan apa ranti? Pak, jujur nak. Kemarin tempatku di sini. Tapi tidak aku kasih pindah orang, namanya juga cari rezeki orang. Karena kita banyak sekali jualan Jualan Pak Godeng tanpa mobil biar orang bisa semuanya jualan. Banyak jualan baru sambal Ji. Di situ jak godong jual langsung kamu kasih pindah begitu. Jahat kau. Tapi kan beda jualan Cito. Beda, Kak, buah sama sambal. Iya. Intinya memang agak takut, Kak, memang sama orang ini. Agak takut, Kak, memang yang penjual-penjual buah di sana. Karena sebelum ini video, sebelumnya ada yang lebih parah terjadinya di awal. Tapi kita ndak videokan. Ku video, tapi saya berpikir keras untuk kayak upload karena bilang saya masih butuh tempat ini. Jangan sampai saya upload, ya seperti inilah nanti terjadi. Kemarin itu sampai awalnya itu saya mau diparangi. Dicabut sama pisau. Gemetar mak bilang, kok dong, bagaimana ini? Pindah, Kak, di situ. Pindah aku ke tengah. Di situ sekitar 2 mingguan lah saya jualan. Kayak adalah orang yang mungkin di sana bilang ini tempat yang betul-betul di sini terus mau kok. Nah, pada saat itu beberapa hari saya terlambat datang, ada yang tempati. Tapi saya tidak kasih pindah orang. Karena bilang enggak bayar, Kak, kok di tempatnya itu. Dia juga cari rezeki. Ya saya cari tempat yang lain. Dan tempatnya lagi berhadapan dengan ini tadi. Nah, terus itu ya disitulah sebenarnya agak takut, Kak, dekat-dekat di situ. Karena aku bilang beberapa kali aku lihat orang kalau kayak parkir mobil dimarahi di situ. Nah, saya di situ inisiatif tanya anaknya sebelum jualan, bilang, Kak enggak apa-apa Ji, tempatku diambil orang. Nah, dia jual es. Es apa kayak namanya itu? Kayaknya dia sudah mau maksudnya
ndak lama ji jualan lah, ndak sampai larut malam ji karena es. Mhm. Jadi kalau setelah pindah itu saya pindah ji. Iya. Dan di situ karena bilang Kak mungkin mengganggu kalau naik mobil, maksudnya di atas mobil Kak jualan. Iya. Saya inisiatif kasih turun jualanku, Iya. biar itu mobilku tidak melindungi jualannya. Iya. Dan itu jaraknya Kak jauh, maksudnya sekitar berapa meter lah. Ada beberapa jauh Kak dari jualannya. Mhm. Tapi pada saat itu ndak ada orang tuanya. Pas datang orang tuanya, Oh, itu orang tuanya tadi yang iya, mengamuk. Oh. datang orang tuanya langsung marah-marah, diangkat itu barangku karena katanya banyak pembeliku, nah lindungi jualannya. Oh. Langsung Kak bilang, Kak, astaga Pak, di sini itu orang ndak bayar loh, umum. Ah. Kenapa begini sekali? Memang dia berkuasa mungkin di sana karena memang dia Lama, anggap Mi. dirinya lama. Ah. Kita pendatang itu ya mengikut saja. Hmm. Dan di situ kurang saya juga punya tempat yang dibilang tempatku Mi, tapi diambil orang tapi tidak bekas pindah jika orang karena bilang ya namanya juga ndak bayar ki Betul. umum. Jadi keluarga sekali juga orang di sana, tapi yang pertama memang mau Kak diparangi itu. Sama itu tadi. Enggak, yang Beda satunya lagi dia pakai motor yang ada kayak Yang becak buah juga. begitu ya. Iya. Ada dia sudah cabukan parang, bilang mau saya selesaikan hari ini. Langsung bilang, jangan dong, jangan Ki Pak. Karena aku bilang masa gara-gara begini mau kok selesaikan Kak. Iya. Langsung bilang Kak, tapi jujur gemetar Kak juga di situ karena bilang Kak, "Iko dong, bagaimana ini?" Terus mau Kak upload itu video. Iya. Tapi yang sekarang temani Kak itu Kak Silvi bilang jangan. Karena nanti suatu saat nanti kayak ndak diminta-minta, ndak ada yang jaga kok tiap waktu. Betul. Ya namanya orang yang nekat, orang iri hati pasti ndak tahu. Diparangi betul kok di luar sana ya. Iya. Di situ Mi ya ndak berpikir panjang Kak. Tapi ini malam yang Iya. kedua kalinya Mi, dia juga ikut emosi Mi pada saat itu karena pada saat itu yang pertama ndak ada Iya. ndak ada yang menyaksikan. Ketika yang kedua kalinya dia yang paling emosi. Ku video bilang jadi masih mau kok diam ini dengan begininya ditindas terus Ki. Selalu salah, berkuasa sekali orang di sini, mau kasih jerai. Iya. Bilang posting Mi. Aku posting. Langsung viral. Apa efeknya Kak setelah diposting? Ndak diancam jadi apa? Nggak ada ancaman Kak, hanya betul-betul saya kayak nangis Kak di situ, bukan nangis karena bagaimana, banyak orang yang datang. Banyak orang yang datang bukan karena semata-mata cuma kepo, mau bantu Kak. Aku bilang, "Nggak ada jika apa-apa Ki, biar mama istrinya kayak suruh ke istriku ke sini. Ada katanya mau anu Ki." Banyak walaupun ndak pakai baju Mika datang kayak bilang, Malam "Nggak ada itu jika juga? apa-apa kok." Iya, malam itu juga. Oh, oke. Betulnya banyak yang betul-betul peduli pada saat itu, langsung diborong juga jualanku beberapa bulan. Sebulan itu habis ndak pernah Kak jualan, ndak pernah Mak jualan di situ. Dan pada saat itu banyak juga yang kabari Kak untuk kayak beginilah diundang untuk betul. bahas-bahas itu masalah. Diundang juga sama Satpol PP, diundang juga sama polisi. Satpol PP. Nah, Kenapa itu Satpol PP? Satpol PP untuk kayak mungkin klarifikasi kah atau menyelesaikan masalah. Diundang juga sama ada yang viral itu untuk penyelesaian masalah apa segala macam. Di situ ndak ada yang kuhadiri. Karena bilang ndak mau Kak kasih rumit lagi. Iya, salah Ndak saya mau, lah. Kak. Jangan sampai awalnya mungkin orang ibah, kalau saya perpanjang lama-lama juga orang ilfil. Betul. Jadi bilang sudahlah. Ya sampai di situ saja. Ya, sampai sekarang mungkin taman paku ndak dipakai, ndak bisa jualan ya. Ndak jualan gara-gara itu. Saya jujur ada juga penyesalan di situ, sedih juga karena gara-gara videoku. Orang ndak bisa jualan di situ. Tapi kalau ndak kupost juga orang ndak tahu kalau begini kondisinya. Kondisinya seperti itu. Tapi memang sudah jualan sambal Maki di situ? Jual sambal itu pada saat itu Kak. Kenapa terpikiran Ki jualan sambal? Pintar kayak masak atau gimana? Awal-awalnya tuh Kak, saya kan anak terakhir. Anak terakhir itu kayak dibilang kalau masa-masa saya 6 bersaudara itu kakak-kakakku semua. Kalau di rumah ketika merantau ke Makassar banyak peluang, banyak waktu untuk kayak apa dikerja ini, mungkin jadi atlet tidak ada tempat latihan. Iya. Masak-masak dikerja. Selalu meraci Kak ini. Ketika pertengahan 1 tahunan mungkin saya aktif sosial media. Saya juga berteman sama kakak yang temani Kak Silvi. Dia bilang, bagaimana kalau kau buat produk sendiri juga? Iya betul. Basicmu itu kayaknya dimakan deh. Di kuliner deh, karena konten-kontenmu itu dia naik pada saat ya kuliner. Review kuliner. Makan. Nah bilang Kak,
di situ ndak percaya diri Kak untuk kayak bilang, tidak, takut Kak kayak berhenti di jalan, takut Kak orang ndak beli. Ndak percaya diri Kak untuk jual produk sendiri. Dia kata-katanya dia bilang tuh, bisa-bisa ndak percaya diri. Produknya orang kau jual, Ya, pasarkan, cocok. kau tidak berani jual produkmu sendiri. Yes. Langsung bilang Kak, takut, maksudnya ndak mau Kak panjang begitu Tapi setelah berpikir panjang juga, kayaknya bagus deh. Banyak yang tanya, followersku bilang, Kak, ndak anu ki jual miki itu anuta kan sering Kak jual masak sambal-sambal dulu. Oh, diperlihatkan. Perlihatkan masak ini. Oke. Hobi mi juga jadi masak. Terus itu ya di situ mi inisiatif buat awalnya mungkin 20 pieces. Oh, Cuma sampel di kamera live. Saya jual ini 20. Pas live ki itu ndak cukup 1 jam. habis. Dia bukan habis Kak, bahkan saya bilang Kak 20 pieces ini untuk 1 orang gila. Nah bilang Kak, masih mau Kak jualan lah, mau tambahin lagi dah, nanti bikin lagi. Tembus mungkin 200 lah, hampir 200 pieces. 200 pieces 200 soal kayak pembeli ya. Iya, 200 Mungkin. pembeli. Iya kayaknya Kan bisa totalnya jadi- banyak lah. Intinya dalam mempersiapkan barangnya yang dibeli ini orang karena masih aktif ini. PO berarti. Iya, masih pre-order. aktif keranjang kuningku juga, ada keranjangnya. Pesanan masuk terus. Pokoknya mungkin 1 mingguan itu ada 1000. Wih, Masya Allah. Iya, Itu jadi- pertama banget ya. Jadi kaget Ki juga bilang, bagaimana ini orang mau buat kayak selinan di masaan atau kayak kuliah begini, kesibukan kuliah. Kenapa jadi kayak banyak sekali? Harus Iya. butuh bantuan ini. Masya Allah. Jadi situ luar kayak biasa. fokus nih. Tapi kenapa kita nama ini sambal senggol dong? Ya. Sambal senggol dong karena memang saya jargonku senggol dong. Oh. Itu tadi awal-awal viral lempar kelapa, ada terakhir senggol dong. Iya. Itu spontan keluar. Kayak dibilang senggol dong ya. Tiba-tiba itulah senggol dong, mas Iya, senggol iya. dong. Siap. Berapa lama ini anu tak? Bisnis tak? Belum ada setahun di? 1 tahunan. 1 tahun. Iya. Karyawan? Tim berapa? 16 lah. Masya Allah, luar biasa dengan Alhamdulillah. maksudnya dengan umur yang sekarang, berapa umur tak sekarang? 21. Masih muda banget. Menjelang 22. Saya enggak tahu apa aku bikin 21 di. Kita Rezeki luar orang biasa, itu betul. rezeki orang itu beda-beda. Beda-beda betul. Iya. Luar biasa. Jadi kita yakin Mi di sini Mak De, di sambal Mak De. Iya. Selain Betul-betul. sambal Kak, ada yang lain? Selain sambal itu enggak ada Mika. Warung Ji. Warung. Yang mengembangkan, maksudnya saya kembangkan sambal ini. Saya mengembangkan dalam lagi kayak orang bisa makan di tempat, warung lagi. Oh, buka Ki juga warung. Ya, Apa ada juga menunya? warungnya. Menu utama sambal juga. Heeh. Sambal juga, terus ya sering berjalannya waktu banyak yang minta ini minta itu, kayak sediakan Ki kayak makanan sari lauk juga, Ayam ini geprek, ayam geprek, bukan ayam geprek Kak, ayam Ayam crispy saja. Oh. Ya kalau ku geprek sambalnya adalah aku dong sambalku. Iya. Ya Nah, boleh gak Kak spill dong berapa omset per bulan ini? Kira-kira 2 digit, 3 digit. Kalau boleh, kalau enggak jangan. kayaknya Jangan. terlalu itu gitu. Intinya adalah alhamdulillah Bisa sekali. menutupi biaya kuliah dan lain Ya sebagainya. Di. lebih bahkan itu Kak. Masya Allah. Ya kira-kira perkiraan saya punya alhamdulillah sekarang ya karena itu. Ada miaseta Ya, sewa ruko, alhamdulillah. mobil. Sewa. Ruko toh? Atau sudah kita beli ruko aja? Kebanyakan orang yang bilang sewa-sewa terus. Sudah beli Kak? Iya alhamdulillah. Masya Allah. Serius? Serius. BTP? BTP. Ih, ngeri. Saya tidak pernah umumkan kayak begini-begini Kak. Ini pertama kalinya loh Kak. Saya Eksklusif, di kontenku guys. saja enggak pernah Kak, karena aku bilang enggak mesti jika kayaknya deh. Ku begitu karena bilang nanti orang lagi kayak bisa nih itu di kaki-kaki ya begitulah Kak. Ngeri nih anak. Kapan ini apa ya? Sudah setelah sukses ini Kak? Setelah sukses sebenarnya belum sukses Kak, masih perjalanan. Bangga Iya. pasti orang tua Kak. Alhamdulillah sekali. Apa nak bilang orang tua Kak? Ya Maksudnya, pastinya bangga Kak. dengan perjalanan tak ke Makassar ndak ada yang kenal Ki. Enggak tahu perjuanganku orang tuaku ke Makassar. Kita tutupi. Saya tutupi, saya tidak makan saja. Saya tidak bilang ke orang tuaku kirimkan uang. Iya. Saya tidak punya beras, tidak pernah. Intinya saya juga pernah jadi pembantu di ibu kos kok.
pernah aku bilang saya pernah ini karena aku bilang toh saya yang punya saya yang mau ke Makassar, orang tua aku tidak. Bilang jangan Mi, jauh sekali, tidak ada keluarga di atas. Tapi saya nekat untuk pergi kuliah, ya saya juga tanggung yang resikonya. Sesayang itu Ki sama orang tua tak? Iya sayang itu Kak. Nggak ada artinya hidupku. Ibu Tidak bapak masih ada? Masih ada, alhamdulillah. Apa yang sudah diberikan sama ibu? Ya kalau diberikan Kak, ya mungkin awalnya mungkin pertama-tama itu saya kumpulkan uang, nggak ada, tapi saya beli untuk diri saya sendiri. Sawah juga bapakku hobi sekali sawah. Mas sawah itu bapakku, alhamdulillah kemarin kerja sawahnya orang ya, sekarang Sudah beli? ya adalah yang dibeli, Insya Allah, luar ada yang biasa. dibeli. Ya juga kebutuhan orang tua juga banyak ya, tiap bahkan berapa kali lah dalam 1 bulan saya kirimkan. Apa kira-kira yang menjadi ini tak, kenapa Kak bisa seperti ini? Apakah karena orang tua tak? Ya pastinya orang tua Kak, nggak bisa Kak seperti ini kalau bukan dukungannya orang tuaku. Pernah Kak berpikir kenapa orang tuanya ini orang, kan saya sering tinggal di rumahnya orang, Iya. kenapa ini orang tuanya orang kehendak sama orang tuaku. Saya pernah Kak berpikir begitu Kak. Sejahat itu Kak dulu sama keluargaku. Kenapa orang tuaku tidak kasihkan Kak uang, sedangkan orang kasihkan Kak. Iya. Kenapa orang kasihkan kasih sayang seperti ini, orang tuaku tidak. Nah, di situ perjalanan mungkin proses pendewasaan juga. Di situ saya sadar bahwa orang tuaku tidak kasih Kak uang. Orang tuaku tidak kasih Kak apa-apa, apa yang ku minta tidak dikasihkan Kak. Motor ku minta bertahun-tahun sampainya lulus tidak pernah Kak dikasih. Jalan kaki Kak pergi sekolah tidak pernah Kak dikasih. Tapi sadar Kak di pertengahan di Makassar itu betul-betul tidak ada yang bisa sayangi Kak setulus orang tuaku kecuali orang tuaku. Karena apa bukti sayangnya orang tua tak? ya di situ maka bilang ku ingat saya memang udah dikasih uang, tapi sebelum Kak pergi kuliah saya disiapkan ubi, pisang, dia siapkan kayak mungkin ya makanan yang bisa tahan sampai berbulan-bulan. Ikan lure lah begitu-begitu dimasakkan, kue-kue. Saya tidak dikasih uang, tapi saya langsung kayak dikasih ini yang bisa ku kasihkan Kina. Nah, begitu jika ya biar sampai berdarah kakinya kan bapakku itu kayak kemarin gula. Sampai betul-betul tidak bisa jalan, terkelupas kulit kakinya. Kalau gue cerita kayaknya gemetar Kak. Serius capek mah keluarkannya air mata. Keadaannya bapak sekarang gimana? Alhamdulillah sekarang baik-baik Mi. Kemarin itu susah sekali Kak dapat beasiswa, harus punya kartu KIP lah. Iya. Di desa. Sampai-sampai juga kena bodoh-bodoh Kak dikasih maka kartu anu lah, kayak dibilang kartu miskin di desa. Saya dapat di desa kartu miskin. Saya disuruh dibawa ke apa yang bagian di kota untuk urus itu KIP, kartu Indonesia Pintar lah. Iya. Saya urus itu, saya janji tidak pernah dapat, tidak dapat Kak. Saya dijanji saja, ternyata desa yang langsung kasih berkas-berkasnya langsung ke tempatnya. Nah saya kodong langsung ku bawa sendiri. Tidak ditanya Kak. Bahkan pengorbanan orang tuaku itu, saya naik Vespa, motor Vespa yang betul-betul susah sekali jalan, betul-betul nggak bisa digas, langsung mati. Dibonceng Kak sama orang tuaku, pakai sandal pakai sandal yang begitu hancur kakinya. Di belakangnya maka saja bawa berkasku. Terus itu orang tuaku kayak sakit kakinya di hujan deras, bonyok kakinya, kulihat-lihat di belakang Kak itu motor. Bilang nggak dikasih Kak uang, tapi pengorbanannya orang tuaku deh luar biasa. Nangis betul Kak di belakang motor. Kok beli orang tuaku, bilang Kak nggak ada bisa begini kalau bukan orang tuaku. Nangis begitu Kak, aku bilang memang. Sedih sekali sebenarnya orang. Tuh bilang memang. Saya sebenarnya capek mama nangis Kak. Mama happy, mama bagiakan ke orang tuaku karena begitunya. Nangis Kak di belakang motor, bilang Kak, ya Allah, susahnya kasih kuliah. Itu susah aku kuliah. Sampai Kak di Makassar enggak mau Kak berhenti kuliah walaupun ada rezeki kami sekarang karena tujuan awal kuliah. Dan itu yang mau lihat orang tua tak lulus. Iya.
apalagi di keluarga aku itu olimpiade yang Wisuda begitu. baru-baru wisuda kakakku kemarin. Tapi yang kayak dibilang kemarin-kemarinnya awal-awal pertengahan itu ndak ada yang dibilang kuliah tinggi lah. Mamaku juga ndak lulus SD, bapakku ya petani lah. Jadi Betul. dia itu bilang, Kak, ndak mau Kak sia-siakan ya waktu, ndak bisa Kak lagi ulang. Sebenarnya berapa kali mak cerita ini Kak, tapi mungkin saat ini Kak betul-betul ku hayati. Iya. Nggak apa-apa. Aduh. saya merasa bahwa waktu kuliah saya yang paling ini juga, tapi ternyata ada yang lebih. Tapi ikhlas Kak jalani itu Kak. Betul. Ikhlas. Itu kuncinya sih. Iya, ikhlas Kak jalani. Tidak ku bawa happy jika kemarin itu. Setelah kayak ada mi sekarang dibilang bisa mak beli ini, ada mi juga uangku, di situ ku sadari. Susah kok dulu di. Ndak ku sadari happy aja dulu. Happy aja kayak bilang nangis Kak pada saat betul-betul pada saat itu, tapi ndak ku sesali itu. Betul-betul ku jalani happy, bisa Kak kasih uang orang tuaku. Awalku itu kasih uang orang tuaku panjang kelapa Kak. Saya panjang mungkin ndak begini badanku dulu agak kurus ki. Dulu pendek rambutku kan ya namanya juga kayak aktif Kak olahraga, atlet juga. Saya ke kebun itu adalah salah satu kebun yang ndak punya suami itu orang. Dia yang kompor sendiri yang kayak matikan rumputnya, ya dipompa air begitu, yang air racun. Saya ambilkan air dari gunung, saya satu ember lah mungkin 1.000. Saya angkut itu, terus setelah itu mengangkut air, dia sementara ambil racun saya panjat pohon kelapanya, saya taruhkan bubuk-bubuk di setiap ujung-ujung pohon kelapa yang baru-baru awal buah lah. Ya jadi digaji 3.000 satu pohon. 3.000 satu pohon. Iya, banyak. Ini saya tuh ndak diam Kak orangnya Kak. Kulakukan semua ndak diam Kak di rumah. Apalagi apa kulakukan di gelisah Kak kalau kayak mau Kak aktif begitu. Mau Kak begitu. Sekarang mami kapan ndak terlalu aktif nih. Aduh, nggak tahu apa lagi aku bilang. Luar biasa sekali ya perjuangan tadi. Iya, begitulah Kak. Dan saya yakin bahwa Allah tidak menyanyiakan orang seperti kita. Iya, itu juga kata-katanya guruku. Insyaallah. Yang bilang guruku, kau ikhlas kau jalani itu dulu. Tidak akan sia-siakan itu akan sukses kok. Alhamdulillah. Iya, enggak sukses banget gitu, tapi setidaknya bisa bilang. Sudah sukses misi menurut. Iya. Jadi insyaallah Sambalta ini akan menjadi ini takmi ke depannya. Ini mau deh ku fokusi selain kuliah. Ya, sambalku ku fokusi dan pastinya mau pengembangan juga lah. Pengembangan dalam arti kayak bukan cuma ini variannya. Adalah nanti varian-varian baru. Terus warung semoga juga ya ada lagi rezeki bisa kita tambah lagi satu. Oke, baik Kamak, luar biasa sekali ya sharingnya. Dan kita masih ada satu sesi nih. Ada sesi fakta atau hoax, boleh lah peraganya teman-teman. Nah, di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kita jawab. Kalau misalnya memang itu fakta, boleh diceritakan. Kalau hoax, ya kenapa itu bisa hoax. Nah, ini peraganya. Oke, boleh mungkin pertanyaan pertama. Pernah dibarahi orang tua karena main TikTok? Fakta. Kenapa bisa itu dimarahi? Ya namanya TikTok dulu kan apalagi orang yang orang tua yang ndak tahu kayak dibilang Joget-joget bisa kapan? cari uang di Joget-joget sosial media, apalagi TikTok dulu kayak joget-joget itu kan identik, ndak ada dulu yang kayak konten-konten yang EDM live masih jarang lah untuk kayak bagian-bagian Sulawesi. Jadi ketika saya ke kebun kayak teriak seperti tadi itu segol dong. Dikira orang gila sama bapakku. Kenapa ini mak? Banyaknya itu pekerjaan, bisa kok cuci itu piring kah di situ. Kalau memang mau sekali kok kerjai. Jangan kok teriak mengganggu orang. Intinya saya itu dianggap kayak lakukan hal yang sia-sia. Tapi dalam hatiku karena banyak yang kuliah, intinya saya punya inspirasi juga toh. Sebelum buat konten, saya akan buktikan ini yang kulakukan tidak sia-sia. Jadi pertengahan jalan dapat endorse kasih orang tua, kaget. Bilang, "Uang dari mana ini?"
endorse toh, ini mau bilang sia-sia, Iya, iya. dapat kak uang lah. Dari Nah, TikTok. dari TikTok. Iya, iya. Saya ada endorse ini. Hmm. Dari situ endorse, dapat endorse, mulai di situ kayak viral juga ini, banyak orang ke rumah, banyak sekali yang minta foto. Di situ bapakku yang mulai sadar bilang, apa yang dilakukan anakku Iya, iya, ini? Kenapa bisa seperti ini? Dapat uang, banyak juga orang yang datang. Apa yang dia jual laku semua. Di situ aku jelaskan ini. Di situ mulai dia support. Nah, bawa ke kebun itu, mau kok videoi. Ini. Jadi di situ juga mulai kayak nyaman buat konten karena orang-orang terdekat juga support. Insyaallah. Jadi sekarang sudah support Medi semuanya. Support banget kak. Oke, masih ada? Kuliah terhambat karena sibuk bisnis dan endorsement. Hoax atau fakta? Hoax. Oh, hoax. Jadi Iya. jadi seperti tadi ya, bahwa Iya. yang prioritas utama memang Iya, tetap kuliah. orang-orang mungkin di luar sana bilang sibuk je kak. Nah, lihat sibuk di anu je kak, usahaku. Saya juga melihat seperti itu. Karena saya tidak terlalu video di bagian-bagian yang mengurusnya. Saya tidak video-video di bagian-bagian ke kampusnya. Betul. Karena trauma kak juga. Kayak ya tidak semua orang itu mau masuk di konten. Iya, iya. Apalagi di kampus itu pernah dalam satu momen itu saya video di kelasku kayak keberatan karena jeleki mukanya kan, nggak pakai filter. Apalagi saya konten-kontenku ya nggak ada pakai natural, filter. iya. Jadi di situ kayak bilang ngotot untuk dihapus. Di situ trauma bilang nggak usah milah bikin konten sama mereka. Iya, Lebih baik cuma diriku di dalam. Betul. Itu banyak juga hal-hal yang bahaya lah kalau kayak umum banget di video kan yang begitu. Betul. Ke kampus lagi privasi. Betul. Oke, masih ada? Suka nangis sendirian kalau lagi capek. Menurutku enggak. Semua orang pasti begini. Jadi Capek iya. Coba maksudnya Kayak- dengan persoalan hidup apa? kalau nangis capek tidak Tidak kak. jadi. Nangis orang tua aja lah. Nangis karena orang tua. Nangis orang, intinya saya itu dikasih air mataku ketika ada yang menyangkut keluarga, menyangkut orang tua, menyangkut diri sendiri yang kayak baru sadar begini kak juga. Apalagi orang tua sekarang kayak dibilang niatku sekali untuk kayak bawa ke begini tau. Tua mi ndak mau kak, intinya hal yang kulakukan sekarang tuh betul-betul ndak mau kak sia-siakan ki, mau kak betul-betul yang terbaik untuk orang tuaku. Ndak mau kak menyesal pada akhir, akan menyesal kak kalau ndak kulakukan yang terbaik, itu yang pastinya. Jadi itu fokus tak sekarang juga. Fokus sih sekarang. Biasa. Next. Magma cewek terkuat di antara bersaudara. Apa ukuran terkuatnya ini? Fakta Angkat ya. besi, Kak. Fakta, ya. Kenapa beda bisa bilang begitu? Karena saya itu kak, ya dibilang saya anak terakhir. Iya. Tapi orang tuaku itu kayak dibilang bukan ki sama anaknya itu kayak sayangku ini ku Ya, apa biasanya kan sakit. bungsu dimanja toh. Enggak begitu. Saya juga mau begitu dulu. Iya, iya, iya. Kenapa saya dikasih begini sekali? Orang-orang mungkin pada nonton di TikTok, mi beda mi apa segala macam depan teras rumahnya. Saya masih pikul pisang ini. Jadi saya memang itu anak terakhir perempuan, ada kakakku laki-laki yang pertama. Tapi dia cepat menikah. Sehingga saya yang dianggap anak laki-laki. Yang di rumah. Jadi ketika kayak pekerjaan laki-laki, pekerjaan yang ke kebun, kan di rumah semua saudara-saudaraku yang kayak memasak, mencuci. Saya bukan bagian itu. Jadi saya bagianku ke kebun. Terbalik ya. Ya, jadi bapakku tuh enggak pilih-pilih pekerjaan. Kayak bilang angkat itu sempro dompeng kakak itu yang apa ya? Yang Traktor. Ya, traktor sawah. Sampai Terus begitu dikerja? Sudah semua aku kerja kak. Ngeri. Kalau mungkin bahasanya di kampung itu mak doros. Mak Deros ya tahu yang mak toh. doros Panen padi, padi, iya. mak doros jagung. Sudah semua dikerja. Sudah semua kak. Naik motor itu. Motor. Patasi. Iya, patasi. Patasi itu saya aja nyari patasi bapakku. Iya kak, jujur. Enggak sebegini dulu kak. Saya itu dulu ya kodong. Patasi itu kayak pernah kak hampir hanyut di bawah kak itu yang jualanku ubi 1 karung beras sekali naik sungai. Naik sungai lewat nangis mak di situ. Mau angkat bagaimana motor berat sekali. Berat sekali. Ditambah natindis ki ubi. Jadi bilang kak, bagaimana ini? Di situ mak bilang orang tua aku tidak peduli. Nah sesa sekali kak.
nangis kak di situ. Cuma motor yang kutarik sampai ke ujung-ujung itu ubi yang ku sistematik kak cabui, aku biarkan hanyut. Ku biarkan hanyut pada saat itu. Jalan kaki kak ke rumah, jalan kaki kak ke rumah. Sedih sekali menangis maka kenapa terlalu dipan rasa kak begini-begini. Sampai di rumah hilang lagi marahku karena aku lagi orang tua aku, apa Ji? Kenapa lagi? Bilang indah Ji, anu tadi di sana nuku. Sana kalian bantu orang tua aku. Ternyata itu ubi belum hanyut karena mungkin berat toh. Jadi ku angkat lagi anu. Intinya tuh panen jagung, ubi, pisang. Semua saya yang kayak manu Ji, kayak melalihi kak. Masih ada. Sayang banget sama Kak Silvi. Oh. Oke, orang yang pertama support Kidi. Iya fakta pastinya kak. Sayang apa sama Kak Silvi? Ya dibilang tuh kak, dia yang kayak buka pikiranku juga. Dulu kayak takut Ki toh, takut Ki kayak usaha begini. Terus itu orang tuaku yang pastinya setelah orang tuaku lah toh, setelah orang tuaku ada Kak Silvi yang buka pemikiranku. Jujur dia juga yang pertama kali beberapa orang yang endorse kak, yang kudatangi dia yang endorse. Oh kita endorse produknya Kak Silvi awalnya? Iya dia punya butik dulu. Oh. Tapi butiknya di Obral. Dia Obral di sekarang. Nah Obral setelah saya punya usaha sama-sama. Saya sama ini. Kayak saya juga tidak bisa sendiri karena memang alhamdulillah dia punya basic juga. Betul. Pintar. Harus Terus pertama-tama itu saya tidak punya kak uang, tidak punya kak uang. Terus ini banyak orang yang DM kak endorse ini. Saya tidak buka. Bagaimana cara aku ke sana? Kayak visit. Tidak aku tahu lokasinya Makassar. Pergi kak nanti 1 harian bagus sih kalau dapat kak ketemu kak orangnya. Iya. Di situ juga ndak buka pemikiranku bilang balas ini uang semua ini. Iya. Bilang kak ndak bisa kak, ndak aku tahu ya. Di situ dia betul-betul kayak rela Jina antar terus kak berbulan-bulan antar kak, bahkan kalau dibilang admin tuh dibayar ilah. Dia ndak ada aku kasih sama sekali. Diantar kak kemana ke sana ke sini, bajunya aku pakai, HP-nya kan Android dulu. Android HP ku, terus HP-nya yang ku pakai. Ada juga temanku satu itu Mona. Dia HP-nya yang ku pakai karena iPhone dia tuh HP-nya. HP-nya yang ku pakai mengedit, HP-nya yang ku pakai kamera, dia juga kameramen, dia juga yang antar kak. Terkumpul pada saat itu uangku bilang banyak nih. Bagaimana ini? Kayak bilang kak takut kak, kayak bilang habis saja begitu. Di situ Mia bilang berpikiran buat ke brand biar terputar ke ini uang. Dan alhamdulillah sekarang luar biasa Kak Silvi. Nah temani kak, dan mungkin dia juga yang tahu bagaimana sifatku yang bagaimana jelek ininya, tapi masih alhamdulillah sekarang mungkin orang lihat tenang-tenang Ji pertemananku, tapi ya begitu Mi, banyak selalu bertengkar kak juga kak, tapi di situ lagi yang kasih erat kini ada usahaku sama-sama harus kembangkan kayak bagaimana tujuan awalku. Itu baru banget berarti dia endorse pakai baru kenal beliau. Enggak kak, 1 tahunan Mi awal-awal berteman memang maka lama. Berteman di mana awalnya? Berteman di itu, ketemu di di situ itu kayak kemarin endorse kak di Sudiang. Di Sudiang kak endorse, terus itu di situ juga ndak sanggup bayar kos hari. Kebetulan ada yang pinjami kak rumah di BTP. Nah pinjami kak itu rumah di BTP tanpa ada aku bayar itu. Nah suruh saja kak tempati, intinya mau rawat. Aku tempati, kebetulan lagi dekat dari rumahnya Kak Silvi. Di BTP juga. Jadi ketika jual somai goreng kak di situ beli. Nah teman-teman kak malam hari. Nah lihat HP ku ini. Awalnya berpikiran buruk kak. Iya. Baru saya mau tanyakan. Awalnya pemikiran buruk ya. Berpikiran buruk sekali kak dulu karena namanya. Begini. Berpikiran buruk bagaimana ini kayak kita anak yang kampung. Pesannya orang tua jangan terlalu percaya. Di kota itu betul-betul keras kehidupan. Bahkan mungkin mau percaya orang ternyata begini lagi. Jadi di situ semua orang yang mendekat itu, bahkan ada orang lagi satu yang ajak ke kerja begini, tidak ada pernah aku terima. Tapi dia kayak jalan-jalan saja. Tidak ada pernah dibilang mau kok kerja sama ini, enggak ada. Dia yang intinya dia mengisi kesibukan juga, mengisi waktu juga kan, mungkin kesepian gitu. Nggak ada kerjaan, nggak laku butiknya. Dan masih jomblo juga mungkin. Enggak ada suaminya. Ada suaminya. Iya. Ada suaminya, apalagi suaminya sibuk.
Oh. Sibuk itu ketika di situ yang kayak ketemu Kak, alhamdulillah buka pemikiranku kayak Betul. begini-begini, harus kau maju, masa betul. bisa kau promosikan brandnya orang, produknya orang kau tidak bisa. Betul. Awal-awalnya coba muko dulu, coba Ki, ternyata nyaman Kak. Betul. Kak Dan Silvi lihat betul-betul- ini ada potensi di diri Ya, Kak. dia bilang, dia aja bilang gitu Kak, ada Dan- potensi lah. Dan dia menganggap bahwa sia-sia ini anak kalau ndak Sia-sia sekali. sia-sia. Ada sekarang Ki peluangmu, Betul. waktunya Mi. Ada orang-orang seperti itu Kak. Kayak gitu. Iya, Insya Allah. iya begitu. Semoga terus Ki bersama beliau. Ya, amin Kak, semoga. Masih ada? Selesai nih Kak Pak? Oh, sudah Iya. selesai Kak. Oke, baik. Mungkin terakhir ini Kak Magmah ada mungkin pesan dan kesan untuk followers tak di TikTok atau di IG? Boleh lihat di kamera. Pesan dan kesan. Apa Kata-kata ya? Kata-kata. Oh, Untuk sebenarnya saya tidak pandai merangkai kata-kata. Iya, tak bilang. Tapi ada kata-kataku. Boleh. Nggak usah banyak kata. Kalian anak muda di luar sana yang lagi berjuang, nggak usah banyak kata, apalagi banyak tingkah. Iya. Nikmati prosesnya dan ulangi nak Kak. Gara-gara gerogi Kak ini. Oke, aman. Oke, Ya, ditandai ya. tandain nah, skip gitu nah. Ya, aku ulangi. Kalian-kalian anak muda di luar sana yang lagi berjuang untuk masa depannya, nggak usah banyak-banyak kata, apalagi banyak tingkah. Jalani prosesnya dan nikmati hasilnya. Wih, luar Ya. biasa sekali Kak Magmah. Ya Terima begitu kasih. kehidupanku Kak. Dia banyak kata-kata Kak. Terima kasih sudah menginspirasi siang hari ini. Saya betul-betul wah, ada ya orang seperti ini. Semoga terinspirasi lah. Banget. Awal-awalku juga itu Kak, lebih tapi kasih keluar Mina. Awal-awalku Kak, nggak ada Kak dibilang orang ini semoga terinspirasi lah dari saya. Tapi kenapa ini semakin lama orang kayak terinspirasi komennya. Saya beban di komentar itu, bebanku. Padahal saya sebenarnya buat konten bukan semata-mata mau Kak inspirasi orang. Tapi banyak yang komentar, bahkan yang bebanku itu sekarang itu yang datang di warungku itu rata-rata orang yang kayak bercadar Mika, tutup aurat, intinya ukti-ukti semua, abah-abah semua, begitu-begitu, intinya orang-orang yang kayak pesantren-pesantren yang gue bilang tadi. Bilang, kenapa ini begini anuku yang datang, bahkan mungkin dibilang 80% orang yang datang seperti itu. Jadi sekarang saya ini gue bilang nggak bisa Kak ini kutanya gitu dilihat mana dari kontenku kan, kukira orang yang begitu nggak punya TikTok. Kutanya mereka bilang enggak semua itu kita juga pilih-pilih Ki konten. Kalau memang ini kontennya kayak dibilang bisa Ki nak kasih inspirasi lah, nak kasih kesemangat, kita nonton nah ternyata begitu. Nah di situ mah bilang enggak bisa Kak sekarang kayak bagaimana sekali bikin konten, apalagi yang menyangkut pacaran sekarang. Kenapa enggak pacaran itu juga aku jaga sebenarnya. Bagaimana caranya kalau ukti-ukti yang banyak nonton anuku sehingga lihat Ki kontenku seperti itu, beralih kurasa deh. Sekarang yang cari-cari aman saja, nanti ada tonji itu waktunya. Dia tertarik dengan story tak sih? Story yang bukan story di IG ya, masa ceritanya. Iya. Cerita kehidupannya ya. Biasa sekali. Saya ada mau sampaikan? Kayaknya cukup. Luar biasa sekali ya Kak Magmah. Semoga semakin berkah dan semakin banyak lagi aset-aset dan insya Allah keluarga tak sehat. Amin. Sehat-sehat. Oke, cukup sekian ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.